Hari ini kita bakal ngobrol bareng Talita Care. Nah, di sini sudah ada nih di hadapan aku ya. Halo, boleh memperkenalkan diri? Hai, sahabat style. Sudah ada nih, sudah cantik sekali di sini ada Teh Elisa. Halo Teteh. Halo. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sedang batuk, serak dan lain sebagainya. Iya, penyakit hari ini ya, bulan ini. Penyakit akhir bulan mungkin ya. Betul. Butuh asupan ini ya, vitamin D. Vitamin D, iya. Ujung-ujungnya D. D ya. Vitamin D atau vitamin U bisa lah ya. Nah, itu dia. Ada memang sih cuaca Tasikmalaya hari ini sedang kayak panas, hujan ya, makanya sering terserang gitu. Tapi semoga sehat selalu ya Teteh ya. Amin, amin. Oke, sahabat Star, kayak Lisni bilang kalau di opening tadi kita bakal ngobrol bareng Talita Care. Kalau kita lihat di Instagramnya itu tentang hair beauty ya Teh. Betul. Yes, betul. Tapi boleh nggak sih Teh kayak ceritain dulu gitu awal mula Talita Care terbentuk ini sejak kapan dan gimana aja nih ceritanya? Ceritanya ini tuh saya buat waktu zaman pandemi ya, waktu zaman pandemi. Okay. Jadi background saya tuh dulu saya kerja budak korporat gitu ya. Selama belasan tahun saya jadi budak korporat yang pulang pagi, berangkat pagi pulang malam dan dengan segala kehedonismenya. Lalu di saat COVID ternyata ada sebuah musabahah diri nih ceritanya ya, karena kan semua lini pekerjaan pun berhenti ya. Iya betul itu. banget. Jadi saya merasa aduh, kalau begini nggak tahu kenapa tiba-tiba ada satu doa yang saya selipkan waktu itu bahwa ya Tuhan, saya cuma ingin hidup yang bermanfaat dan cukup gitu ya. Tiba-tiba nggak lama Tuhan tuh mendengar doa saya gitu ya. Masya Allah. Saya dibukakan jalan untuk menuju kebermanfaatan dan hidup yang cukup. Padahal dulu juga sudah bekerja dan pasti sudah berkecukupan ya. Tapi saat bekerja itu ya rasanya ada aja yang kurang ya. Mungkin sahabat saya juga ngerasain ya, udah gajian di tanggal 1 ya. Iya betul. Tanggal 5 udah nggak ada gitu. Iya betul, sering banget kayak gitu ya. Nah ternyata matematika Tuhan itu lebih baik daripada matematika kita ya. Betul. Gitu. Dipikir dulu waktu kerja kan gaji gede gitu ya, tapi kenapa sih setiap tengah bulan kok habis terus gitu ya. Nah setelah zaman pandemi COVID itu lalu saya menemukan sebuah sebuah celah mungkin ya untuk Tuhan masuk untuk mengabulkan doa saya bahwa saya ingin hidup yang bermanfaat dan cukup aja deh gitu ya. Di situ saya dipertemukan dengan beberapa anak putus sekolah. Anak putus sekolah yang tadinya minta-minta memang ke rumah saya gitu. Cuman pas saya tanya, kenapa kamu minta-minta? Dan ternyata dia minta karena dia bingung mau melakukan apa di zaman pandemi itu ya. Betul. Skill nggak punya, sekolah nggak ada biaya gitu ya, terus sekolah juga berhenti daring dan lain sebagainya. Mau daring nggak punya pulsa gitu ya. Jadi akhirnya mereka putuskan untuk tidak bersekolah. Lalu yang saya bisa saat itu adalah ilmu kecantikan. Waktu itu ya udah saya akhirnya berinisiatif, yuk kita latihan kecantikan yuk. Saya bilang begitu ke anak-anak, 2 anak itu waktu itu. Lalu saya latih dia untuk tata kecantikan, keramasin orang gitu ya, ngeramasin, ngerimbat gitu. Nah akhirnya mereka juga mau belajar sama saya 2 orang itu. Akhirnya beride nih, wah kayaknya buka salon seru nih gitu ya. Karena dulu background saya adalah seorang budak korporat yang memang perusahaannya juga cukup bonafit ya di Tasikmalaya. Saya punya banyak klien juga. Akhirnya saya tawarin tuh klien-klien saya satu demi satu saya tawarin, dan ternyata mereka puas dengan pelayanan anak putus sekolah yang tadi saya latih. Nah setelah itu kok jadi banyak ya yang mau gitu nyalon, padahal iseng tadinya ya, iseng dalam arti ya udah saya ingin membagikan ilmu saya untuk anak-anak putus sekolah ini. Kemudian kalau dilatih doang tapi nggak ngapa-ngapain kan kasihan ya gitu. Akhirnya saya buatkan salon untuk mereka menggali rezeki ya di sana. Dan alhamdulillah ternyata itu adalah kebersambutan dari Tuhan kali ya. Oh sudah memberi manfaat maka dicukupkan rezekinya. Nah kemudian si anak-anak putus sekolah ini akhirnya bisa bekerja di
salon saya itu di Talita Care. Dan alhamdulillah rame gitu. Jadi habis itu masuk lagi, mungkin bawa temennya ya, temennya bawa lagi gak apa-apa. Akhirnya saya buatkan sebuah pelatihan gratis untuk anak-anak putus sekolah. Ya karena memang bidang saya di tata kecantikan dan administrasi ya, saya ajarkan itu kepada mereka. Gitu cerita awalnya. Keren banget ya. Tapi memang kalau kita berbicara dengan perihal pada Tuhan gitu ya, betul sih, kayak ketika apalagi pandemi ya, mungkin orang-orang tuh pandemi ya semuanya ya, kalau yang usaha-usaha mah ada yang bangkrut, udahlah ya, mau gimana lagi. Bukan yang usaha aja, kita aja pekerja yang mungkin karyawan-karyawan ada yang di PHK atau apapun itu ya. Tapi luar biasanya dari Teh Elisa ini, kayak mungkin tiba-tiba datang anak yang kayak tidak disangka-sangka sebenarnya tapi mungkin itu adalah rezeki kita gitu ya. Gitu. Luar biasa. Berarti dari cukup habis itu saya merasa berkecukupan setelah saya berbagi. Iya betul ternyata. Luar biasa kalau kita berbicara perihal berbagi, sodako itu wah luar biasa ternyata. Pokoknya ya. Tapi berarti itu dari bulan apa Teh mulai ininya? Waktu itu awal-awal Covid di Maret kali ya, di Maret April gitu, tahun 2020-an lah. Saya lupa tepatnya bulan apanya, cuma memang awal-awal Covid banget itu saya udah mulai 2020 ya Teh? Iya, 2020 saya udah mulai ngapain ya ini yang kerjaan nganggur gitu ya. Iya. Karena kan sudah mulai sepi ya kalau waktu Covid kan semua lini pekerjaan, usaha dan lain sebagainya kita jadi nggak ngapa-ngapain gitu ya. Habis itu mengisi hari-hari dengan melatih anak-anak putus sekolah dengan keahlian yang saya punya, yaitu di tata kecantikan. Alhamdulillah sampai sekarang. Berarti sudah 4 tahun ya, bisa dibilang sudah 4 tahun. Luar biasa. Di balik orang-orang yang mungkin Covid itu ya harus merasakan kayak down-nya dulu, tapi Teh Elisa ini ya mencoba untuk naik aja gitu ya, meskipun pandemi Covid lagi melanda juga ya. Keren sekali. Tapi kalau boleh tahu kenapa namanya Talita Teh? Talita itu nama putri saya. Dimana waktu itu saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan karena memang Talita anak saya yang terakhir itu cukup saya ingin melihat perkembangannya. Karena sejak bayi saya tinggalin tuh namanya juga di perusahaan ya, betul. Berangkat pagi, pulang malam, besok keluar kota, berangkat lagi pagi lagi. Saya nggak pernah lihat perkembangan dia, dan tiba-tiba banyak tetangga yang mengatakan bahwa Talita banyak digalakin tuh sama babysitternya gitu. Terus dia menjadi tipe orang yang sekarang jadi rada introvert ya, karena memang mungkin trauma dengan si pembantu yang begitulah ya. Makanya saya namakan Talita Care karena saya ingin Talita juga ke depannya dia juga sama punya nilai yang care terhadap orang-orang di sekelilingnya. Ini saya bangun dulu biar dia punya visi dan misi yang sama, bahwa berbagi itu ternyata lebih baik daripada kita sendiri. Dan setelah saya berbagi, nggak ada lagi tuh tanggal 5 ngerasa aduh kok gajinya habis ya. Luar biasa. Aduh, ini sebuah kombo sebenarnya Teh, kombo yang dimana kita mencoba untuk berbagi terhadap orang lain, tapi yang namanya anak ya kan, anak bisa dibilang rezeki ya. Dari rezeki dari Tuhan yang berikan kepada kita, yang harus kita jaga gitu. Dan dengan kita jadikan nama usaha ya, semoga selalu rezekinya selalu ada terus menerus. Wah, keren nih, ini yang harus kita. Nah sekarang Teh, kalau sekarang karyawannya udah ada berapa? Sekarang sih kita ada 5. Tapi kita terus melakukan pelatihan itu. Kemarin terakhir juga dapat dukungan ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai dilirik nih sama dinas setempat. Kemarin kita mendapat dukungan untuk melakukan pelatihan cukur rambut. Nah, anak-anak sekarang juga saya biasakan. Anak-anak pelatihan saya juga, ayo kita harus berbagi gitu. Jadi setiap Jumat kita juga bikin acara potong rambut bayarnya suka-suka. Nah, itu adalah untuk memfasilitasi para kayak yang di jalanan, tukang parkir, tukang dagang. Kalau ke barbershop kan mahal ya. Jadi kita fasilitasi, terserah mau bayar berapa aja. Bahkan kadang-kadang ada yang nggak bayar gitu. Nggak apa-apa gitu. Saya udah mengajarkan ke mereka juga berbagi itu lebih baik kok gitu ya. Dan mereka alhamdulillah sampai dengan hari ini konsisten untuk melakukan berbagi. Begitu. Keren banget. Aduh, ini mah ya, Masya Allah. Semoga Tuhan juga selalu ini ya Teh, kayak
Kalau berbagi mah terus aja ya, kita gak tahu kan tiba-tiba banyak konsumen yang datang ya kan. Betul. Iya. Karena selalu percaya ya bahwa karena kadang-kadang orang bilang kok hari gini ngerekrut banyak orang sih gitu ya. Kalau saya percaya aja banyak anak banyak rezeki. Banyak anak. Nah, itu betul. Meskipun bukan anak kandung kita ya, betul. tapi sayangnya kita pira kue ya. Nggak dapat gaji gitu ya. Betul banget. Gitu kurang lebihnya. Tapi berarti kalau karyawan ini mohon maaf ya sebelumnya memang dari semuanya anak yang kurang mampu atau ada yang ini juga? Semuanya sih ya kurang mampu. Semuanya gitu. anak-anak putus sekolah, janda juga ada gitu ya. Ya begitulah. Keren sih. Nah kan kita dalam Quran juga kita harus selalu ini ya Teh berbagi terhadap orang-orang yang kurang mampu ataupun yang membutuhkan bisa dibilangnya. Doanya panjang, betul. Kemarin juga saya sempat ngobrol bahwa memang ketika kita berdoa nih terhadap Tuhan, tapi terkadang ketika kita mau berbagi kepada orang-orang yang kurang mampu, maka kita harus minta doanya tuh kepada mereka karena aminnya dari mereka itu loh ya didengar betul ya. Aduh ini tuh aku tuh selalu salut gitu ya atau apresiasi terhadap orang-orang yang kayak mau memanusiakan manusia ya bisa dibilangnya, mengangkatkan kalau orang-orang kayak apa sih dia kayak ada mungkin beberapa orang kayak jijik banget ya dengerin sama orang yang kayak gini ataupun kalau sekarang kan kita lagi pemerintah setempat juga nginin orang yang berkebutuhan khusus gitu kan. Nah sekarang itu seneng banget ada beberapa kayak perusahaan juga yang kayak udah mulai merekrut yang seperti itu karena kan mereka juga punya apa ya namanya kesetaraan yang sama. Iya betul. Di kami ada satu yang ikut pelatihan juga kemarin dan disabilitasnya di apa ini namanya tunarungu iya betul. Dan dia ternyata jauh lebih pintar daripada yang normal gitu ya. Jadi yang lain mau belajar bisa seminggu, dia sehari langsung. Sehari bisa. Karena mungkin fokus ya. Iya betul. Yang normal kan wah banyak ya. Distraksi gitu. Sananya ya. Kalau dia fokus. Jadi satu hari dia langsung bisa. Luar biasa. Tapi emang itu keajaibannya, spesialnya. Betul. Dari seorang anak luar biasa ya. Mereka seperti itu. Keren banget sih. Ini berarti backstory-nya luar biasa banget ya dari Teh Elisa ini ya. Berawal dari anak yang mungkin minta-minta ya bisa dibilangnya, tapi punya keinginan atau punya niat, kenapa enggak kita coba aja untuk ajak bareng-bareng gitu ya dengan skill. Nah skill kita juga berarti Teh Elisanya juga punya niat, kenapa skill juga enggak dikembangkan ya Teh. Betul, karena kita semakin mengajarkan orang tuh kita semakin ahli betul. Iya, malah kalau kita punya skill tapi enggak kita asah, udah lupa. Iya betul. Berarti kalau skill ini tuh udah dari lama, apakah setelah masuk di perusahaan itu diajarkan atau gimana Teh? Kalau passion kecantikan memang saya suka dari dulu. Dari dulu. Dari dulu sebelum jadi budak korporat juga udah suka di kecantikan. Jadi udah belajar make up, udah belajar potong rambut, udah belajar soal kecantikan tuh memang belajar. Tapi waktu itu mah buat diri sendiri ya. Karena kan memang kalau waktu itu mau meeting harus catokan dulu, beli dulu gitu kan. Betul. Harus make up dulu. Jadi itu emang udah dari lama saya bisa. Nah, cuma pengembangannya setelah saya punya tujuan untuk punya salon karena kalau sayanya tidak update, anak-anaknya juga nggak akan update ilmu. Makanya saya akhirnya begitu anak putus sekolah yang saya latih ini suka, seneng dengan apa yang saya kasih, kemudian mereka serius menekuni tata kecantikan, lalu saya belajar lagi. Saya belajar lagi ke Rudi Hadisuwarno di Bandung untuk mendapatkan ilmu lagi kan. Gitu. Akhirnya ilmu yang saya dapat dari sana bawa pulang ajarin lagi gitu. Jadi semakin anak-anaknya semakin pintar, ya kitanya juga bakal semakin pintar sih. Betul. Wah, keren banget. Tapi memang seperti itu sih, kita jangan pernah puas dengan apa yang kita punya ya Teh. Harus terus belajar. Tapi keren sih Teh langsung ke Bandung gitu. Apalagi Rudi Salon itu sebuah salon yang luar biasa, terkenal banget gitu, dan sekarang bisa kita ajarkan juga ilmunya ya terhadap anak-anak yang lain. Berarti kalau pelatihan ini sering dilaksanakan per bulan ataupun per apa gitu Teh? Biasanya kita buka latihan dalam 1 tahun itu 2 kali sih. Nanti kita bisa umumkan juga gitu ya. Biasanya saya suka titip-titip flyer nih. Kalau misalnya sebelum di flyer udah banyak nggak dibuka lowongan ya. Kadang-kadang ada anak yang memang putus sekolah atau prasejahtera ya, suka datang terus Bu minta ajarin gitu, hayu kata saya Teh. Tapi ya gitu, kadang-kadang ada aja sih namanya anak ya. Maaf ya, misalnya memang prasejahtera tapi tidak punya jiwa
meningkatkan hidup gitu iya. ada aja Ada gitu. aja. Jadi pas begitu dilatih sekali datang besoknya udah nggak ada. Udah nggak ada. Ada yang begitu juga gitu. Jadi ya dari 20 orang misalnya ya dalam setahun itu yang saya latih cuman bisa jadi 3, Oke. kurang lebihnya begitu. Jadi 3 karyawan. Iya, di sana. jadi 3 yang orang yang bisa gitu dan Oke. mau bekerja, mau belajar gitu ya. Sisanya mah ya gitu aja. Jadi datang cuma ngarepin kok kapan dapat duitnya Nah, katanya. iya, betul. Ada aja. Ada kayak aja gitu. yang kayak gitu ya, Iya, pasti ada sih. aja gitu. Karena gitu sih kalau orang yang kayak berpikirnya yang penting kita dapat duit tanpa mau belajar terlebih dahulu mah ya. Tidak mau berproses. Berproses, iya. Berarti dari si pelatihan itu langsung menjadi karyawan atau kayak Teteh juga membebaskan kalau kalian contohnya yang penting kalian udah punya skill, kalian ke yang lain juga silakan atau gimana? Boleh. Jadi saya nggak yang menuntut pokoknya harus kerja di saya harus gitu. mengabdi gitu ya. Enggak juga Enggak, sih. oke. Tapi biasanya saya bukakan untuk link marketingnya ya. Iya. Misalnya saya buka home service. Jadi kalau anak-anak habis pelatihan kan biasanya dia masih grogi atau Iya, gimana. betul. Yuk kita keliling dulu gitu ke Oke. rumah-rumah. Tapi dengan harga-harga murah dulu. Nanti setelah dia sudah kompeten, sudah kelihatan bisa, saya sertifikasi. Tapi sertifikasi ini juga kan nggak gratis. Iya, betul. Jadi ketika dia melakukan perawatan keliling, itu uangnya nggak semuanya saya kasihkan ke dia. Oke. Simpen dulu sampai mencukupi budget sertifikasi, baru saya sertifikasi tuh anak. Jadi kalau dia mau keluar kemana-mana, udah bawa ijazah. Wow. Gitu. Makanya Keren. yang saya bilang pendapatan salon saya itu kurang lebih setelah itu dibagi ke anak-anaknya untuk gajiannya. Sisanya itu dikembalikan untuk ke yayasan. Yayasan saya punya yayasan dan punya sekolah Wow. untuk anak putus sekolah. Kayak kalau zaman dulu tuh kayak paket ABC tuh. Iya, betul, Nah, iya. itu kan pembiayaannya tidak ada. Iya. Jadi dibiayai dari salon itu. Wow. Anak-anaknya kan putus sekolah. Disekolahin di namanya Saraluna PKBM-nya. Disekolahin di PKBM Saraluna untuk mereka sekolah, mendapat ijazah, tersertifikasi. Setelah itu silahkan. Kamu mau keluar, kamu mau apa? Iya. Bebas. Wah, keren sih ini. Jadi tidak hanya membuka mungkin kayak lowongan pekerjaan untuk ya Kadita Litekernya sendiri, tapi memberikan peluang usaha untuk yang lain gitu kan. Tapi itu yang kerennya sih Teh, karena kan mungkin kalau aku lihat ada beberapa perusahaan yang kayak udah kalau kamu udah dilatih di sini, udah kamu di sini aja gitu, nggak usah kayak yang lain gitu. Dipatok aja gitu. Tapi kayak mencoba untuk ya udah nggak apa-apa. Mereka juga mungkin bisa dibilang dunianya masih luas gitu ya, masih perlu untuk kayak siapa tahu gitu kan kayak mereka udah bisa menjadi contohnya nanti bisnis woman-nya gitu kan yang lain. Tapi kan tidak akan pernah lupa dengan apa kebaikan itu kita. Yang saya harapkan sih, Nah, gitu ya. iya. Karena nanti mungkin ya saya kan juga nggak akan hidup terus selamanya. Betul. Ya. Dan saya harap juga ketika nanti talitanya memang sudah tumbuh dewasa. Bukan saya mengharap belas kasihan dari Betul. mereka ya, tapi minimal mungkin ada beberapa orang yang mendoakan dan ya merangkul anak saya pula untuk Betul. bisa tumbuh dan berkembang gitu Aduh, sih. Leona Ruri seorang ibu dan juga aduh ini mah benar-benar harus ini nih sebagai pelaku usaha kita harus seperti itu. Jadi jangan mengharapkan ketika kita buka usaha itu kita dapat kayak yang penting kita dapat omset, kita dapat keuntungan gini-gini, jangan kayak gitu. Yang terpenting kita juga harus berbagi karena rezeki kita juga rezeki orang lain ya Teh. Betul sekali. Wah, luar biasa nih Teh Elisa, ini baru awal nih ya kita. Baru awal nih, aku belum masuk ke produk-produknya, belum masuk ke apa saja yang ada di sana. Udah speechless duluan. Karena keren sih Teh, aku tuh suka amazing sama kayak kayak pelaku usaha, apalagi dia perempuan. Karena kan saya juga perempuan, jadi jiwa seorang perempuan itu tuh kayak wow, semakin kita harus seperti ini gitu. Luar biasa. Tapi kalau ini alamatnya ada di mana Teh? Kita beralamat di Perum Almina Regensi, dekat Polres Kota. Oh, Sebelahnya persis. Dekat ada berarti, perumahan Polres. tuh. Oh, Polres tuh di sana ya, di Juanda, Sukarindik, ya. Di Sukarindik sebelahnya Oke. persis. Oke, di sana sebelahnya banget Yes. Polres. Jadi aman. Tapi kalau ke sana harus pakai helm ya. Iya, takut ada Takut tilangan. tiba-tiba ditilang apalagi dekat Polres. Jadi gampang kan nggak ada. Tiba-tiba ini mah langsung nih pengadilannya ke Polres. Nah, bener. Jadi
ikut upacara ya. Betul, wah luar biasa. Jadi buat kalian nih warga Kota Tasikmalaya yang belum tahu gitu ya, nanti kita bakal ngobrol perihal produknya di segmen kedua nih Teh ya. Kalau sekarang aku pengen lebih tahu dulu karena aku dikasih tahu ternyata gitu Talitha Care ini mempekerjakan orang-orang yang mungkin kalau orang lain mah memang ya rata-rata udah punya ijazah atau apapun itu gitu ya, tapi berawal dari ya seperti tadi anak-anak yang putus sekolah dijadikan sebagai karyawan gitu. Wah luar biasa sekali. Teteh nanti kita di segmen kedua ngobrol bareng lagi perihal produknya juga. Terus apa aja di sana gitu kan, biar warga Kota Tasikmalaya ataupun sahabatnya semuanya juga tahu gitu. Jadi pokoknya sahabat saya tetap stay tune terus aja di kilometer 144. Dan tentunya masih bareng Teh Elisa dari Talitha Care. Halo. Kita udah ngobrol banyak banget di belakang layar ya Teh. Dan ternyata wow, tidak hanya sebatas dari kecantikannya aja gitu ya, tapi ternyata buka yayasan juga. Aku langsung makin speechless nih sama Teh Elisa ini ya. Tapi kita langsung ngobrol tentang ini Teh, Talitha Care-nya nih. Jadi kalau di Talitha Care itu ada apa saja sih Teh? Kalau di kita khususnya memang salon kecantikan ya, jadi tapi kita spesifiknya memang di rambut karena sertifikasi saya adanya di rambut. Bukan nggak bisa ngerjain MUA, bukan nggak bisa ngerjain kulit, tapi memang kekhususannya di rambut. Jadi masalah rambut apa aja silahkan datang ke Talitha Care. Jadi kalau kalian lagi ngerasa aduh pengen potong rambut ataupun rambutnya pengen di smoothing atau pokoknya segala macam gitu ya, atau disambung oh bisa juga. Bisa, ini saya sambungan. Berarti lebih fokusnya kepada hair care-nya gitu. Betul, ya. Hair care-nya. Jadi fokusnya kepada rambut nih. Jadi biasa buat kalian nih, buat orang-orang yang mungkin biasanya yang sering bermasalah itu kan kayak yang pakai hijab yang pakai hijab juga kadang karena sering ketutup gitu kan. Panas, ketombe, pas dicopot bau apel gitu kan. Jadi bisa langsung ke Talitha Care. Dijamin. Apa tuh? Iya, dijamin puas pokoknya ya. Ini juga aku lihat di di Instagramnya juga nih sahabat saya, bisa dilihat. Ini produknya hasilnya itu cantik-cantik banget, lihat deh. Boleh di-follow ya berarti. Iya, boleh di-follow juga ya sambil dicek gitu Talitha Care-nya. Dan juga buat kalian juga kalau bisa nanya-nanya nih, aku ada vouchernya juga nih. Betul. Buat kalian yang beruntung gitu ya, bisa dapetin voucher perawatan 100.000 dari Talitha Care. Nah, lihat cantik banget. Tapi Teh kalau ininya produknya semua pure bikin juga Teh. Kalau kita untuk produk perawatan ketombenya, kita ada hair cream khusus memang. Nah itu tuh yang hijau-hijau. Oh yang hijau ini. Iya. Itu kita bikin dari daun mint. Daun mint alami. Tapi kita tetap ya pabrikasikan ya, karena kita kan bukan pabrik. Jadi yang membuat tetap kita lempar ke yang sudah ber-BPOM. Tapi semua ramuannya dari kita gitu. Wanginya ini bisa dicoba sahabat style sampai keramas berikutnya. Tetap wangi saat buka kerudung. Aduh, aku pengen nyobain lagi. Oh iya, lupa dibawain ya. Nih ya. Gak apa-apa. Harganya 35.000 aja. Sensasinya dingin itu kalau di kulit kepala. Iya, karena kan mint gitu kan. Aku suka tahu yang kayak mint kayak gitu, soalnya kayak langsung dingin gitu ke kepalanya. Ya kalau lagi keramas itu sering beli sampo-nya itu pokoknya harus ada mint-mintnya. Nah, betul sekali. Gitu. Tapi kalau perawatan yang lainnya juga bikin juga Teh, atau mungkin baru di hair creamnya aja, hair care-nya aja. Iya. Karena kalau misalnya bikin skincare udah banyak ya yang punya skincare ya, jadi nggak boleh latah juga kita ya. Tapi berarti di sana itu bisa semua kayak mau potong rambut, smoothing semuanya ada. Pokoknya yang penting perihal rambut aja. Betul, semuanya ada. Body care juga sebenarnya ada sih, cuma memang tidak spesifikasi kita ya. Jadi takutnya pas sahabat saya ke sana, kok pijatannya tidak seenak tempat yang lain gitu ya. Ya memang bukan spesifikasi saya karena saya tidak terlalu pintar memijat gitu ya. Siap. Berarti ini khusus only girl atau laki-laki juga bisa? Khusus wanita. Khusus wanita ya. Jadi buat aman ya. Ya kadang ada yang kayak gitu kan, apalagi untuk yang berhijab gitu kan. Aduh takut nih khusus gitu wanita. Ya. Dan kita juga bisa home care. Bisa. Oh langsung datang
ke rumah. Iya. Wow, keren sekali. Jadi bisa didatangkan langsung spesialisnya gitu ke rumah. Biasanya kan kalau para pekerja apa namanya kayak yang mager-mager gitu ya. yang mager-mager yang udah capek banget deh untuk ke salon, pengennya sambil di rumah kan, biasanya kalau di rumah bisa sambil kita nyemil gitu ya sana sini. Ngurus anak gitu kan, langsung. Ibu rumah tangga yang sudah lelah untuk bepergian. Wah, keren banget ya dari Thalita Care ini ya. Jadi yang penting ini berarti khusus wanita saja. Khusus wanita, gitu. betul. Oke. Tapi kita juga bisa misalnya couple gitu ya datangnya. Nah nanti reservasi aja kalau yang couple, karena kita bakal tutup tuh tempatnya. Karena kan takutnya ada customer kita yang datang lagi perempuan. Nah kan cowoknya kasihan ya. Yeah. Tapi couple-nya juga kita kayak layanannya creambath ya, creambath, potong rambut gitu. Kalau nggak ada pasangannya kita nggak layanin. Buat kalian jomblo, jangan harap. Jadi harus ada kalau suami datang harus ada istrinya. Oke. Jangan selingkuhan ya. Tapi lebih enak sih kalau kayak khusus kayak gitu, aku lebih enak kayak gitu. Jadi kayak lebih untuk yang berhijab ya. Jadi kita lebih bebas aman, juga, merasa aman juga. Jadi ini kita juga bisa banyak request juga ya Teh, kayak request pengen ini potong rambut ini boleh Bisa. ya punya. Asal jangan request nyelesain masalah keuangan ya. Itu agak susah ya Teh ya. atau masalah hidup jangan. Nah. Kalian aja sendiri ya. Jangan ya, Dek ya. Jangan ya Dek ya. Aduh, luar biasa nih dari Thalita Care ini. Jadi ini produknya ada hair ketombe gitu ya. Aku untuk orang yang ketombean nih ya biasanya yang apa namanya? Kalau yang berhijab itu sering banget ya ketombean tuh. Ya karena lembab. Karena lembab juga ya. Dia lembab, luar biasa. kulit kepalanya sering ketutup. Nah itu juga yang menyebabkan kerontokan. Kadang kan kita bicara, aduh rambut aku rontok banget nih, terus nyalahin ya, nyalahin samponya katanya ya, nyalahin conditionernya, nyalahin temennya gitu ya, nyalahin bayinya kan kelahiran. Iya betul. Padahal mah dirinya aja yang kurang menjaga dengan baik ya. Ternyata kan banyak sekali ya penyebab kerontokan. Kalau nggak ya memang salah satunya adalah karena kita sakit ya, punya sakit di badan kita, jadi si kondisi semua tubuh juga nggak normal. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita tuh dirawat gitu ya, sama kayak muka, rambut juga punya kulit mati, rambut juga punya kepala juga punya rambut mati, punya kulit kepala yang mati. Jadi kalau nggak dirawat ya dia akan menyebabkan kerontokan. Gitu. Kalau di muka tuh jerawat kali ya, kalau di rambut rontok biasanya atau ketombe. Gitu. Ini nah, sih kadang-kadang orang perhatiannya di muka doang. Iya benar. Itu aku banget sih. Apalagi ya kayak aku tuh banyak banget aktivitas ya. Kadang pulang malam jadi kayak males gitu untuk keramas itu. Padahal kan itu penting banget ya Teh. Aduh rambut itu kalau untuk laki-laki sebenarnya rambut mahkota ya. Untuk kita memang hijab, tapi kan untuk orang-orang yang mungkin kayak nggak pakai kerudung itu mahkota banget kan untuk kita gitu. Makanya aku juga sekarang ini harus dijaga banget. Apalagi aku tuh sering banget ini tahu kayak rambut rontok itu yang parah. Harus dilihat penyebabnya. Kalau misalnya memang karena ketombe atau kulit kepalanya berminyak, dia juga pasti akan menyebabkan kerontokan karena kan gembur ininya ya gitu. Kadang-kadang memang kalau misalnya rontok memang itu rambutnya memang rambut mati ya nggak apa-apa, asal tumbuh lagi. Jangan sampai rontok tapi nggak tumbuh lagi. Itu agak takut ya. Itu bahaya itu. Gitu. Iya, itu harus diceknya juga selain ke dokter juga. Ke dokter. Wah, keren banget intinya. Tapi ini gak sih Teh kayak rata-rata nih kalau yang banyak itu biaya pelanggan itu banyak yang pengen apa gitu kalau masalahnya. Kalau di kita seringnya base treatment kali ya. Banyaknya smoothing. Karena smoothing kita itu pakai bahan alami, bukan dari hewan ya, tapi dari vegan. Jadi insya Allah halal. Kan kadang-kadang ada merek-merek tertentu yang nggak halal ya, dibuat dari hewani gitu. Nah kalau kita pilihnya produk yang halal untuk melakukan smoothing itu dan ya alhamdulillah ya sampai dengan hari ini semua yang di smoothing sama kita tuh sehat. Gitu. Memang sih harganya lebih mahal dari yang lain ya, muka bilangnya ya. Karena smoothing tuh sekarang ada yang 100.000, ada 80.000. Saya lihat kemarin buset dah harga 80.000 obatnya kayak gimana. Jadi ya saya pesan aja sama sahabat saya semua agak curiga dikit gitu ya kalau ada hal yang murah gitu ya. Karena
asa nggak mungkin banget ya zaman sekarang sesuatu itu murah banget. Betul. Sementara kita lagi susah gitu ya. Iya. Jadi please jangan mengejar harga yang murah, tapi pikirin juga kesehatan diri sendiri gitu ya. Betul. Iya memang hasilnya bakal lurus, tapi kamu kebayang nggak sih kalau ternyata obat yang diaplikasikan bisa menyebabkan kanker? Nah, misalnya. itu. Karena kan rambut itu sama punya kulit kepala ya. Iya, dimana betul. Ketika keoles krim yang tidak sehat bisa menyebabkan kanker gitu, dan itu efeknya jangka panjang, nggak mungkin besok kerasa gitu ya. Pasti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, apakah kalian mau? Apakah kalian mau? Coba Jawab gitu ya. Wah, ini ilmu banget nih ya buat kalian yang mungkin kayak kan orang mikirnya smoothing lah, nu penting mah di smoothing gitu ya, nggak peduli. Gitu. Apalagi tergiur dengan harga-harga yang murah ya tanpa tahu itu efeknya seperti apa gitu. Sekarang coba bayangin aja, satu tubenya aja bisa 100 atau 150.000 Iya, tuh. betul. Dia jual harga 80.000 gitu ya. Kalau yang apa itu pasti kan nggak bermerek gitu ya, dan boro-boro bermerek, boro-boro halal ya, bermerek aja mungkin enggak gitu. Jadi please dipikirin lagi kalau cari produk perawatan apapun itu sih, mau rambut, mau kulit, badan, segala macam. Kalau jatuhnya murah banget, harus curiga, harus waspada, dilihat dulu komposisinya ya, takutnya itu membahayakan jiwa dan raga. Nah iya, betul, penting banget ya, makanya aku tuh bukan gak mau ngurusin rambut ya, cuman itu masih trust issue dengan kayak gitu, kayak nyari salon-salon juga kayak di mana ya, takut kalau bahan-bahannya kayak gini ya. Kayak kalau sekarang kan kalau di dunia skincare sedang rame ya teh ya. Ada dokter-dokter itu kan jadi ngasih tahu ini overclaim atau enggak. Kan kalau rambut jarang ya ada yang ngasih tahu kalau ini tuh kandungannya tuh bagus atau enggak. Makanya sekarang itu kayak ngerawat rambut mungkin kayak cuma pakai conditioner aja, pakai sampo, karena belum berani untuk yang kesana sini gitu. Karena apa pakai conditioner baiknya gimana? Coba. Nah, coba. Itu juga aku nggak tahu udah bener apa belum. Oh, ada triksnya juga teh. Oh, ada aturannya mau pakai sampo dan mau pakai conditioner. Ya kalau aku yang penting kayak ini udah kebasahin semua. Basah aja sudah tersabuni gitu ya, tersampo semua kepalanya. Oh, salah gitu. Ada beberapa orang ada yang melakukan kesalahan dalam mencuci rambut. Oke. Aduh, lumayan nih. Penasaran. Datang dulu deh ke Talita ya. Sambil kalau di sana ada paket-paketannya nggak sih teh? Kayak contoh ini paket potong rambut sama smoothing, atau kayak cuma satu-satu aja gitu? Banyaknya sih memang satu-satu ya. Oke. Tapi kita juga kadang-kadang itu mah promo-promo yang dibikin sama anak-anak tuh. Kalau misalnya mereka lagi pengen ngeluarin sesuatu, misalnya mungkin omset lagi kurang nih buat jajannya mereka. Nah, mereka biasanya keluarkan paket-paket perawatan yang memang harganya cukup mendongkrak, tapi biasanya decision deh sama mereka jamnya gitu. Jadi biasalah strategi marketingnya. Gitu. Keren. Jadi mereka juga sudah sudah belajar marketing juga ya. Mantap. Tapi teteh boleh nggak sih, kalau boleh ini kayak di spill juga mungkin harganya dari kayak kalau potong rambut itu dari kisaran berapa gitu? Potong rambut kita mulai dari 35.000 sampai dengan 55.000, tergantung model yang diinginkan ya. Kalau yang Korea tuh ya, yang request model mungkin itu agak mahal ya, karena mikir kan betul. ya gitu. Tapi kalau yang standar-standar aja mah dimulai dari 35.000. Lumayan lah teh, worth it itu mah. Worth it banget. Soalnya kayak maksudnya kayak kita potong terus potong rambut sendiri juga sering gagal ya. Langsung ke ahlinya aja 35.000, menurut aku worth it banget. Karena sekarang tuh masih ada sih yang potong rambut dengan harga yang 10.000, 15.000, tapi ada. Aku pernah teh nyobain dan memang agak jomblak sebelah gitu sih ini. Ini aku enggak nyebutin merek di mana-mananya ya. Cuman pernah nyobain kayak aku tahu. Tapi pas aku nyoba yang lumayan, bisa terlihat. Bedanya kelihatan. Kan kadang kita mah suka kayak gitu ya, nyobain yang murah aja dulu gitu. Terus karena orang penasaran kan. Iya, betul. Kok murah sih gitu ya. Tapi kalau di harga 35 sampai 55.000 mah worth it sih kalau menurut aku ya. Karena kita menghargai ilmu pengetahuan itu ya. Iya. Berarti di sini juga teh bisa smoothing, bisa warnain rambut juga bisa. Pokoknya semua permasalahan rambut ya, mau warnain, mau potong, mau smoothing, jangan permasalahan hidup aja. Iya, jangan hidup aja ya. Wah, keren banget nih sahabat
Teh buat kalian yang mungkin nih besok weekend gitu ya, kayak udah mumet ya dari Senin sampai Jumat gitu bekerja. Sudah lupa untuk merawat diri biasanya ya, ataupun merawat rambut, langsung aja cus ke Thalita Care yang berada di perumahan Almina Regensi nomor C1 Kota Tasikmalaya. Atau kalian yang bukan males untuk bepergiannya, langsung reservasi aja bisa. Boleh. Nanti pegawainya datang ya Teh, datang ke rumah kalian langsung. Wah keren banget nih di sini. Berarti Teh kalau ini si hair creamnya dijual bebas? Bebas juga. Iya. Tapi nggak ada di toko-toko ya. Oh iya, maksudnya kayak harus belinya tetap di Thalita Ya, Care-nya aja. Betul. Ah. Mang ini bisa kok, Mang Iya. GoFood. GoFood, Gojek ya, Grab semuanya ada gitu ya. Kalian nyobain aja, aku nanti pengen nyobain deh, mau beli soalnya lagi agak gatal-gatal nih Iya, kepala nih ya. ya. Aduh, mantap banget ya. Nih dari aku lihat juga video-videonya seru ya, maksudnya kayak dari karyawannya juga sambil marketing juga gitu ya. Iya, anak-anak saya ajarkan juga untuk buat konten-konten kreatif ya. Iya. Jadi memang ya dari mereka untuk mereka dan oleh mereka. Mereka lagi. Tapi kalau jam operasionalnya ada gak sih Teh? Jam 9 sampai jam 7 malam sih kalau untuk oke. di Google ya. Di Google Map kita bukanya jam segitu. Tapi kalau teman-teman ada yang reservasi misalnya pengen pulang kerja ngelakuin smoothing jam 6 sore berarti misalnya ya. Iya. Gak apa-apa, kita terima kok. Soalnya memang karyawan saya tidur di sana. Oh. Jadi ketok aja. Oke, jadi mereka juga tidur di sana. Iya, Oh, beberapa ada yang tidur beberapa di yang sana. gitu. Oke. Tapi janjian dulu ya, kalau nggak Jangan janjian, tiba-tiba datang ya. Kalau udah tidur kasihan. Iya. Ya. Tapi berarti ini harus reservasi dulu atau kayak kita juga boleh kok langsung ke sana juga? Boleh. Kalau sesuai jam operasional silahkan langsung Silakan, datang. Tapi iya. kalau saya mau jam-jam khusus nih, misalnya ada beberapa kemarin anak-anak bank mana ya, saya juga lupa, pengen cuci catok sebelum mereka outing katanya. Jam 6 pagi sudah datang, boleh. Reservasi boleh. dulu tapi reservasi. ya. Yang penting mah ngasih tahu aja dulu, jangan tiba-tiba ya. Jangan langsung diketok kan kasihan lagi tidur. Iya. Lagi nyenyak-nyenyaknya menyimpan energi ya. Tiba-tiba tok-tok mau perawatan gitu. Iya. Tapi lebih baik sih ini aja dulu ya, reservasi dulu ya. Lebih enak kayak gitu. Jadi ke kitanya juga kalau ke sana kan takutnya lagi banyak gitu ya, Nanti lagi jadi penuh. antri gitu kan, nggak enak juga nunggunya. Betul. Jadi kan kalau reservasinya lebih enak. Di sini juga udah ada nomornya ya Teh ya? Ada CS-nya juga nih. Ini aku sebutin. 811 211 1700. Oke, 1700. Nih sahabat saya, kalian juga bisa langsung search aja IG-nya thalitacare.id kalau kalian juga kayak ragu bener nggak sih gitu ya. Kalian harusnya nggak ragu sih kalau dengerin dari tetehnya juga gitu ya. Skillnya juga kan langsung belajar lagi tuh ke salon yang terkenal ya. Salon yang terkenal juga di sini juga ada contoh-contoh perawatan rambutnya juga nih, kalau kalian bisa lihat lagi tuh. Warnanya juga cakep-cakep ya Teh. Aduh. Aku tuh pengen kayak gini tapi gak dibolehin. Kenapa deh gak dibolehin? Gak tahu. Biasa Teh kayak kalau di dalam sebuah keluarga ya. Iya. Ada peraturan khusus. Tapi ini lucu tahu. Aduh, aku lagi pengen banget lagi pakai ini. Bisa gak sih Teh aku pulang ke sini langsung potong rambut? Oh boleh dong. Terus deh aku langsung ini reservasi Boleh sekarang. dong. Nah bisa dilihat juga nih teman-teman ya, sahabatnya semuanya, hasilnya juga gitu. Ini Hasilnya boleh dilihat. Di TikToknya juga ada sih, sama ada juga. alamatnya juga di thalitacare.id. Thalita Care. Iya, pokoknya segala permasalahan rambut kalian atau mau potong rambut, mau smoothing, mau catok, mau apapun itu bisa teratasi di Thalita Care mah ya. Kalian bisa sambil konsultasi juga gitu ya. Aku juga sebenarnya tadi berkedok konsultasi sih Teh. Makanya langsung dikasih tahu, kamu udah tahu belum cara sampo yang bener. Jadi mikir ya, bener Jadi gak ya? mikir ya, bener gak ya gitu. Semua nih. Iya, aduh, senang banget nih sahabatnya, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng dan juga pasti nggak bikin kantong kering juga sih. Maksudnya kayak kalian juga kalau pengen hasil yang bagus, ya wayahna ya harus mengeluarkan uang juga yang lumayan juga. Kecuali kalau kalian tidak mau mengeluarkan uang yang banyak, ya udah seadanya aja ya. Hasil dari mungkin salon-salon yang lain yang kalian temui atau yang kalian temukan gitu ya. Oke, tapi masih ada satu segmen lagi nih kita ngobrol ya. Seru Cara banget keramas. nih. Ngejelasin cara keramas ya? Iya boleh nanti ya. Jelasin cara keramas yang baik atau cara smoothing yang baik atau catokan yang Catokan baik. yang baik. Boleh banget. Nanti di segmen terakhir kita ngobrol pasti banyak banget trouble-nya mungkin ya, up and down-nya gitu ya. Selama hampir 4 tahun ini boleh nanti diceritakan. Pokoknya sahabat saya tetap stay tune terus aja di 94,6 FM.
ngobrol tentang gimana awalnya gitu ya Talita Care gitu ya. Ternyata plot twistnya tuh wah gitu ya, ceritanya itu luar biasa sekali gitu ya. Sampai dari awalnya bisa dibilang iseng bikin, bertemu dengan orang, akhirnya bikin sebuah, anggap ini perusahaan aja ya teh. Sebuah perusahaan, dan sampai di tahun 2022 buka yayasan juga ya, luar biasa. Dan tadi juga kita udah ngobrol tentang produknya juga ya teh dari Talita Care ini. Pokoknya buat kalian yang mungkin kayak malu-malu untuk bertanya langsung tanya-tanya aja ya teh, di CS-nya pasti dijawab gitu kan. Orang-orang sekarang kan malu-malu ya kalau mau tanya-tanya tuh kayak ih ini takut apa namanya agak-agak gimana gitu ya. gitu kan, harganya gimana gitu kan. Yang penting ngesok tanya aja dulu gitu ya, jangan khawatir kualitasnya, pokoknya yang paling terdepan deh. Tapi teh pastinya ya selama 4 tahun gitu ya kurang lebih dari pandemi sampai sekarang gitu tahun 2024, yang malah sebentar lagi tahun 2025 ya. Udah mau ganti tahun lagi, pasti banyak up and down-nya dong ya teh. Banyak hal-hal yang terjadi, gak akan mungkin mulus-mulus juga gitu. Tapi boleh gak sih teh diceritain mungkin tantangannya yang terjadi gitu, atau up and down yang pernah terjadi selama merintis usaha ini tuh seperti apa? Yang pasti sih itu ya tadi, kendala sumber daya manusia ya. Jadi segala tujuan saya kadang-kadang ada aja orang yang menganggap itu bukan suatu keikhlasan atau itu bukan suatu kebermanfaatan. Ada aja sih julidnya orang gitu ya. Cuman ya udah abaikan ya. Sama nah melihat generasi yang sekarang, ketika kita ajak untuk bisa punya keahlian tapi dia malah menolak atau bahkan menganggap bahwa dunia kecantikan, maaf ya kadang kan suka dianggap apa sih, mau jadi apa sih di salon gitu ya. Karena kan memang banyak sekali sih dulu dirusak ya sama beberapa oknum ketika salon itu ya identiknya dengan ya nggak bagus ya. Jadi kadang-kadang anak kalau sekarang saya ajak untuk terjun atau berkecimpung di dunia kecantikan tuh mikirnya mau jadi apa sih kerja di salon gitu ya. Sementara pada banyak banget loh pekerjaan di industri kecantikan. Kamu nggak cuma buat jadi di salon aja. Sekarang beauty vlogger, endorsement, banyak sekali yang bisa dilakukan di dunia kecantikan. Tapi anak-anak sekarang tuh justru tidak mencintai dunia kecantikan. Itu kedua. Yang ketiganya ya zaman yang semakin naik turun gak jelas ya. Yang membuat kadang-kadang ya pelanggan jadi turun naik. Nah sementara anak-anak saya yang saya bina juga kan membutuhkan uluran tangan, membutuhkan omset ya untuk mereka bertahan hidup. Nah berpromosi sudah, tapi kita dihajar sama harga-harga yang murah justru gitu ya. Tapi kita nggak pernah takut dengan harga murah, makanya saya selalu tekankan kepada sahabat saya semua, kalau ada harga yang murah tolong hati-hati, karena memang bukannya saya menjelekkan salon yang harganya murah, tapi coba dilihat dulu kualitasnya dari bahan yang dipakai. Kalau mungkin tekniknya sama, tapi bahan yang dipakai, nah itu harus hati-hati. Curiga lah dikit gitu ya. Gitu sih kurang lebih. Jadi kadang-kadang dunia salon itu dirusak sendiri oleh pelaku-pelakunya, yang mana mereka banting-banting harga, yang menjadikan kita jadi kayak yang nggak ada harganya gitu ya. Kadang-kadang yang tadi saya tahu juga, oh ternyata Lisly pernah dipotong 10.000 gitu ya. Padahal potong rambut itu susah loh. Gitu ya, dan itu merupakan satu keahlian yang harus harus diakui gitu ya. Nah itu berarti kan orang tidak sadar dengan kekayaan diri sendiri ya, kekayaan ilmunya gitu. Kok motong rambut itu susah, dihargain cuma 10.000 gitu ya. Kalau saya mendingan tadi potong suka-suka aja gitu, bayar suka-suka sekalian ya. Judulnya adalah mencari pahala. Tapi kalau dibantingkan harganya, nah pahala nggak dapet, melukai pengusaha lainnya. Jadinya kita merusak harga. Nah itu sih yang jadi naik turunnya pusing ya kadang-kadang ya. Gitu. Iya sih bener, berarti banyak ya tantangan yang terjadi sih ya. Iya sih bener, kayak orang-orang tuh sering berpikir apa sih salon gini ya. Ada aja yang menjajah seperti itu, padahal menurut aku penting banget. Karena apa ya, maksudnya kayak ilmu yang seperti ini tuh susah untuk didapatkan gitu. Tidak semua orang juga bisa gitu. Kadang kita ngerasa kayak oh kita juga udah kok melakukan yang benar nih, tapi tetap aja kan hasilnya kayak gerang gitu kan. Gak ada salahnya gitu. Tapi berarti banyak banget ya teh, pasti ada aja orang yang tidak suka mah ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin itu menjadi ini ya teh, kayak
kalau bisa dibilangnya ketika ada yang banyak yang nggak suka sama kita, malah maka Allah akan selalu menaikkan derajat kita. Iya, Nah, kayak gitu ya, selalu percaya aja dengan Iya, betul, hal yang betul. kayak gitu. Dan apalagi kita juga niatnya juga apa ya, bisa dibilang ikhlas mencoba membuka lowongan pekerjaan untuk orang-orang yang setidaknya dia sudah punya niat untuk bekerja, mengembangkan diri gitu. Nah, saya bantu dengan itu. Makanya ayo kita nyalon di Talita Care. Iya. Anggap juga kalian menyenangkan diri kalian, tapi kalian juga bersedekah gitu ya terhadap mereka yang yang kerja di sana gitu. Kalian puas, mereka akan lebih puas juga. Betul. Gitu. Tapi kalau tadi tantangannya nih Teh, pasti punya banyak harapan dong ya untuk Talita Care ke depannya. Harapannya itu kayak gimana nih Teh? Ya kalau bicara harapan, memang kan Talita Care sendiri saya buat sebagai legacy ya, atau warisan untuk Talitanya sendiri nanti ke depannya. Jadi angin badai, gempa bumi, angin ribut, saya akan tetap berdiri ya untuk mempertahankan bisnis ini, karena memang ini adalah sebuah legacy untuk anak saya. Saya nggak ingin nanti dia menjadi bukan mencari kerja itu hal yang buruk ya, tapi minimal dia nanti saat dewasa sudah punya kepercayaan diri bahwa semua sudah saya siapkan gitu ya untuk Talita. Kemudian berharap juga ini menjadi sebuah ladang kemandirian buat para wanita ya, khususnya anak-anak putus sekolah ini, bahwa yuk jadi cewek itu jangan cuman bersandar gitu ya, tapi kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri, apapun itu. Nah, salah satunya adalah dengan memiliki keahlian. Minimal ketika kamu bisa potong rambut ya, suaminya nggak ngasih duit ya keliling buka potong rambut keliling gitu ya, 20.000 gitu kan. Minimal adalah hal yang bisa kamu lakuin gitu, daripada udah mana nggak punya keahlian, diem di rumah, bingung mau ngapain gitu ya, cuman jadi yang nggak ada membantu sama sekali. Dan ya sekali lagi ya, bahwa hidup itu kan kembalinya pada diri kita sendiri gitu. Kita nggak mungkin dong ngegantungin sama siapapun gitu ya. Begitu sih intinya. Harapannya memandirikan semua wanita ya yang ada di muka bumi ini. Amin ya. Iya. Sebenarnya kita harus menjadi independent woman gitu kan. Kita harus punya skill. Yang setidaknya kita punya satu skill aja, karena kita nggak tahu satu skill itu bisa menjadi banyak gitu ya, ataupun kayak orang itu tertarik dengan satu skill kita itu, sehingga ya seperti mungkin Teteh tadi kayak niatnya cuma suka dengan kecantikan, tapi kita mencoba untuk memberi ilmu, lama kelamaan bisa berkembang, berbagi ke semua orang gitu. Dan itu pun yang sering aku lakukan Teh, kayak punya satu skill ini coba ke orang lain, ya kan meskipun kita nggak dapat, kalau bisa dibilang materinya nggak dapat, tapi kita dapat ilmunya, kita dapat pahalanya. Betul. Gitu kan. Jadi jangan cuma ngomongin profitnya ya, benefitnya juga kita harus pikirin juga. Gitu. Betul. Ini sebenarnya aku tuh kayak lagi ngobrol bener-bener kayak sering banget ngobrol sama klien ya Teh Alisa ini. Jadi kayak sama-sama itu kayak ngobrolnya tuh halus, adem. Oh iya betul. Ini kayaknya klien juga langsung ACC. Iya. Tata cara ngobrolnya itu loh. Ya, karena memang background pendidikan saya tuh ada di ilmu komunikasi. Oh, pantes. Gitu. Dan spesifik keahliannya memang waktu itu ambilnya di public relation. Jadi udah biasa. Sudah biasa ya, sudah dengan seperti ini. Kayaknya ini juga kayak klien ataupun orang yang pengen nyalon juga, oke Teh langsung deh aku. Berapa 1 juta? Berapa? Oke gas. Gas katanya ya. Iya. Udah resmi soalnya ya. Oke gas ya. Oke gas, udah resmi sekarang. Oke Teteh, aduh luar biasa sekali. Boleh deh Teh terakhir mungkin ajak yuk warga Kota Tasikmalaya, khususnya teman Priangan Timur, untuk ayo kita sama-sama nyalon ke Talita Care. Boleh deh diajak dulu nih. Iya, sahabat style semua, saya harapkan sih memang kita peduli ya sama kesehatan rambut. Betul. Jangan cuma muka aja, karena kadang-kadang mukanya glowing ketika buka hijab, baunya. Ada aja yang seperti itu ya. Iya. Jadi yuk, semua bagian tubuh itu harus dirawat, karena semua bagian tubuh itu titipan ya. Kalau kita nggak merawat atau cuman cinta salah satu bagian saja, ya gimana kita mau bisa bertahan terhadap keseluruhan. Intinya jangan malas untuk perawatan, apalagi menunda atau menunggu sampai tua nanti baru perawatan. Mumpung masih muda, mumpung masih kuat, yuk kita lakuin perawatan. Nah, kalau mau yang sehat boleh datang aja ya ke talitacare.id. Alamatnya ada di Perumahan Almina Regency nomor C1 dekat Polres. Iya. Oke sahabat, pokoknya kalian jangan lupa tuh kan, bener kan, jangan hanya merawat satu bagian yang ada dalam diri saja, tapi harus semuanya, apalagi rambut gitu. Kalau kalian ragu,
perawatan mana nih yang cocok? Talita Care aja, sudah teruji ya. Teruji BPOM juga. Dan kalau kalian masih kayak mau tanya-tanya apapun itu perihal permasalahan rambut kalian, tanyakan saja ya, pasti bakal pas respon banget. Atau kalian masih ragu ini kayak gimana, cus langsung saja lihat. Kalian harus lihat Instagramnya juga sudah 533 postnya gitu kan. Sudah di sini juga terlihat hasilnya juga. Jadi kalau kalian masih ragu, aduh. Ini sih ya kelewatan banget sih ya. Ada Teteh, terima kasih banyak ya hari ini, banyak banget insight-nya yang aku dapetin juga ya, selain merawat rambut tapi dari gimana juga kita manusiakan manusia juga ya Teh, luar biasa. Semoga Teteh sehat terus. Amin. Talita Care juga berkembang. Amin. Semoga tadi harapan yang sudah Teteh bilang juga bisa Allah kabulkan juga, apalagi mungkin untuk anak Teteh Talitanya juga ya ke depannya. Dan ya kita gak ada yang tahu, semoga nanti banyak buka cabang juga ya, banyak membuka lowongan pekerjaan juga ya. Betul, untuk memandirikan semua wanita di Indonesia ya. Oke. Terima kasih banyak Teteh sekali lagi sudah mampir di Star Radio ini ya, sudah banyak banget nih kita banyak ngobrol banget di hari ini. Dan sekali lagi Teteh sehat-sehat terus dan semoga sukses terus. Oke sahabat saya semuanya, mungkin itu perbincangan kita pada sore hari ini bareng Talita Care. Pokoknya buat kalian yang mau nyalon, mau motong rambut atau apapun itu, cus datang aja di talitacare.id di perumahan Amina Regensi nomor C1 dekat Polres Tasikmalaya Kota.